Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk kita semuanya. Semoga teman-teman di rumah dalam kondisi yang sehat dan serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya, yaitu saya sendiri Aldin Alamsyah dengan NIM C303 dan Husnul Lutfia dengan NIM C3061 dan Muzaki Atala C3041 dan Karetno Adianti dengan NIM G5055. Nah, jadi pada hari ini ya kita ingin menjelaskan seputar bagaimana sih cara mengelola gitu loh perubahan organisasi dan inovasi. Oke, next. Nah, jadi apa sih sebelum kita mengetahui lebih dalam, kita harus tahu dulu nih perubahan organisasi itu apa gitu loh. Nah, jadi perubahan organisasi ini adalah suatu ide gitu loh atau perilaku baru oleh sebuah organisasi. Jadi secara gampangnya adalah bagaimana organisasi tersebut dapat peka terhadap suatu perubahan atau kondisi yang terdapat dalam lingkungan gitu loh. Nah, jadi perubahan organisasi ini juga bersifat ada dua nih teman-teman, ada reaktif dan proaktif. Reaktif itu apa sih dan proaktif itu apa? Jadi perubahan reaktif itu adalah perubahan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap tanda-tanda bahwa perubahan diperlukan melalui pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Contohnya yaitu misalkan suatu pemerintah membuat kebijakan tentang eh, harus adanya untuk pemadam kebakaran gitu loh. Nah, otomatis si owner dari si perusahaan ini atau organisasi ini, ketuanya harus membeli tentang ketentuan-ketentuan tertentu untuk mencegah timbulnya kebakaran yang terjadi di lingkungan tersebut. Nah, kalau proaktif ini yaitu perubahan yang diarahkan melalui inovasi struktural, kebijakan atau sasaran baru, atau perubahan filosofi operasi yang dengan sengaja didesain dan diimplementasikan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi perubahan organisasi ini atau adaptasi organisasi ini terdapat didorong oleh faktor-faktor tertentu, yaitu ada pertama eksternal dan internal. Nah, jadi faktor eksternal ini ada yang namanya perubahan dari lingkungan. Nah, jadi perubahan lingkungan ini ada yang namanya dari persaingan antar organisasi atau politik, antar partai dan atau hukum baru serta pandemi teman-teman yang kita hadapi sekarang. Nah, lalu ada internal nih teman-teman. Internal itu berasal dari organisasinya itu sendiri atau suatu ruang lingkup yang terdapat pada diri kita sendiri gitu loh. Yang dari struktur atas hingga struktur yang paling bawah gitu teman-teman. Jadi jenis perubahan organisasi ini ada yang terencana dan ada yang reaktif. Jadi terencana ini merupakan suatu perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Sedangkan perubahan reaktif ini yaitu suatu perubahan terhadap respon yang terjadi ketika peristiwa baru muncul gitu teman-teman. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Persilakan. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah proses perubahan organisasi. Kurt Lewin memperkenalkan model perubahan terencana dalam 3 tahapan, yaitu mencairkan, perubahan, dan membekukan kembali. Menurut Lewin, langkah pertama dalam proses perubahan perilaku adalah mencairkan situasi atau status quo yang ada. Status quo di sini dianggap sebagai keadaan keseimbangan yang berlaku. Proses mencairkan merupakan proses yang diperlukan untuk mengatasi tekanan secara individual dan kelompok, serta dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama dengan meningkatkan faktor-faktor penggerak yang bisa menjauhkan individu atau kelompok dari situasi status quo yang berlaku saat ini. Kedua, mengurangi kekuatan-kekuatan negatif yang dapat menahan pergerakan yang menjauhi kondisi keseimbangan saat ini. Sedangkan metode ketiga adalah menemukan kombinasi dari 2 metode di atas. Dalam kondisi ini terdapat beberapa aktivitas yang dapat membantu proses mencairkan. Termasuk di dalamnya adalah memotivasi peserta perubahan dengan menyiapkan mereka untuk perubahan, membangun kepercayaan, dan mengenali kebutuhan akan perubahan, serta secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi permasalahan dan
berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan solusinya. Tahapan kedua dalam model Lewin adalah perubahan. Dalam tahap ini merupakan hal yang penting untuk menggerakkan sistem yang ditargetkan menuju keseimbangan baru. Terdapat 3 aktivitas yang dapat membantu dalam proses pergerakan ini, yaitu meyakinkan karyawan atau peserta bahwa kondisi status quo yang mereka jalani saat ini tidak bermanfaat dan memotivasi mereka untuk melihat permasalahan dari sudut pandang yang baru dan berbeda. Bekerja secara bersama-sama dalam hal-hal yang baru, memiliki informasi yang relevan, serta memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dengan saling menghormati serta memiliki pimpinan yang mendukung perubahan tersebut. Tahap ketiga dari model Lewin adalah membekukan kembali. Tahap ini perlu dilakukan setelah perubahan diimplementasikan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutannya. Jika tahap ini tidak dilakukan, perubahan yang terjadi akan berlaku secara singkat dan perilaku akan kembali ke keseimbangan yang lama. Next. Penolakan akan perubahan. Yang pertama ada ketidakpastian. Seorang karyawan mengadakan penolakan terhadap perubahan, salah satunya karena ketidakpastian. Yang kedua ada kepentingan pribadi yang terencana. Banyak perubahan yang mengganggu kepentingan pribadi dalam suatu organisasi, sehingga secara potensial bisa mengurangi kekuasaan atau pengaruh mereka dalam organisasi. Yang ketiga ada perbedaan persepsi. Persepsi yang berbeda mengakibatkan seseorang bisa menolak perubahan, bahkan tak jarang perbedaan persepsi ini mengakibatkan kerjasama antara manajer dan karyawan bisa kompleks. Yang keempat ada rasa kehilangan. Rasa kehilangan terhadap sesuatu yang dimiliki bisa membuat seseorang menolak perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada mengatasi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama ada partisipasi. Partisipasi merupakan teknik yang paling efektif untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Yang kedua ada pendidikan dan komunikasi. Mendidik karyawan mengenai kebutuhan akan perubahan dan hasil yang diharapkan dari suatu perubahan yang tertunda seharusnya mengurangi penolakan mereka. Yang ketiga ada fasilitas. Prosedur fasilitas juga sangat penting saat membuat sebuah perubahan. Yang keempat ada analisis bidang kekuatan. Walaupun analisis bidang kekuatan mungkin terdengar seperti sesuatu yang berasal dari sebuah film Star Trek, namun analisis ini juga dapat membantu mengatasi penolakan terhadap perubahan. Next. Selanjutnya ada definisi inovasi. Inovasi sendiri dapat diartikan sebagai penerjemahan ide menjadi produk baru, perusahaan baru, jasa baru, proses baru, atau metode baru untuk memproduksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muzaki Atalah. Kepada Muzaki dipersilakan. Ya, jadi akan saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah cara untuk mendorong inovasi dalam organisasi. Yang pertama ada sistem penghargaan. Sistem penghargaan adalah cara untuk mendorong karyawan untuk mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Untuk penghargaan tersebut dapat berupa gaji, bonus, maupun tunjangan. Yang kedua ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai atau kepercayaan yang mendasari perilaku organisasi. Suatu budaya organisasi yang kuat dan difokuskan dengan tepat dapat mendukung aktivitas inovatif dari organisasi akan menghasilkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga adalah entrepreneurship dalam organisasi yang lebih besar. Selanjutnya, yang selanjutnya ada artikel yang berjudul dengan leadership yang jadi kunci keluar dari pandemi yang dipost di jawapost.com. Selanjutnya, poin-poin dari artikel tersebut ialah yang pertama, kemampuan adaptasi organisasi adalah kemampuan secara cepat dan tepat suatu organisasi untuk menemukan peluang dan melakukan adaptasi untuk merespon kondisi pasar yang bergejolak. Yang poin kedua yaitu kepemimpinan dengan kemampuan adaptasi yang tinggi menjadi kunci kesuksesan organisasi menghadapi perubahan ekstrim dari lingkungan eksternal. Lalu, contoh dari perubahan ekstrim dari lingkungan eksternal saat ini yaitu adalah pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemimpin seperti apa yang mampu meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi. Jawabannya adalah pemimpin yang mampu mengembangkan ide-ide baru yang bertentangan dengan sistem yang sudah berjalan untuk dikonfigurasi ulang menjadi ide-ide yang lebih baik. Bisa berupa ide untuk proses, produk atau jasa baru, teknologi baru, hingga segmen pasar baru. Semua itu kemudian diformalkan menjadi sebuah sistem baru. Bukan pekerjaan yang mudah ketika seorang pemimpin harus melakukan perubahan, sebab ide-ide yang baru seringkali susah untuk dieksekusi. Organisasi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menerapkan ide baru, bahkan membutuhkan sumber daya baru yang mungkin belum dimiliki organisasi. Tetapi, pemimpin yang berani untuk melakukan perubahan akan membuat organisasi memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Nah, ini adalah contoh organisasi yang berhasil keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Misalnya, ada perusahaan minuman beralkohol yang melakukan perubahan jenis produksi dari minuman menjadi hand sanitizer. Ada juga perusahaan pakaian yang memproduksi APD atau alat pelindung diri. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.